Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kariswati dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 4D dengan NIM 0804042150. Di sini saya akan membahas studi kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 tahun yang lalu, Indonesia dilanda wabah COVID-19 yang menyebabkan penurunan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang paling berdampak yaitu sektor perekonomian. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan dana sejumlah ratusan triliun demi memberikan bantuan kepada warga yang terpengaruh oleh COVID-19, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Bantuan sosial ini dapat dinilai sebagai hal baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi disertai dengan problematika di mana bantuan tersebut sangat rawan terhadap korupsi. Terdapat banyak kabar yang mengatakan bahwa adanya unsur penyimpangan dalam penyaluran dana bansos ini. Dan hal tersebut dibuktikan ketika munculnya kasus korupsi yang membawa nama salah satu Menteri Sosial Indonesia, yaitu Juliari Peter Batubara. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos pada tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Metis dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekan kepada pembansos melalui Metis. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Metis dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket sembako. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matthews kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian, pada periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember tahun 2020 sekitar 8,8 miliar rupiah. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut juga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, seperti apa sih tanggapan Presiden Jokowi terkait dengan kasus yang terjadi ini? Jokowi sendiri mengatakan, saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat. Selanjutnya kita lihat apa yang bisa menjerat para pelaku korupsi ini. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di sini dinyatakan dengan jelas pasal 2 ayat 1 pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, dari berita yang beredar, Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Wakil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin 23 Agustus 2021. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Jaksa menilai Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Selain itu, Juliari juga dituntut pidana pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah. Dampak dari kasus ini adalah kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab seperti Juliari memberikan banyak dampak kerugian bagi warga dan juga kerugian bagi negara. Dampak yang paling besar dari kasus korupsi bansos COVID-19 adalah membuat perekonomian negara menjadi rusak dan tidak stabil. Negara mengalami kerugian sebesar 32,48 miliar rupiah yang telah diterima
oleh mantan Menteri Sosial. Kasus korupsi dana bansos berakibat pada kekecewaan dan ketidaksejahteraan para warga yang membutuhkan. Praktik suap yang dilakukan di masa pandemi ini berdampak sangat besar bagi korban, baik dari segi kesehatan maupun perekonomian. Ada warga yang tidak memperoleh bansos sama sekali, ada pula yang mendapat paket bansos dengan jumlah sedikit atau kualitas yang buruk, bahkan mendekati kedaluarsa. Namun, warga terpaksa mengolah bahan makanan seadanya demi bertahan hidup. Baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah bahwa korupsi merupakan masalah serius yang dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk dalam penanganan krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial dan tidak bertanggung jawab memberikan dampak yang besar, bahkan berdampak pada perekonomian dan kesehatan masyarakat. Pelakunya adalah Juliari Batubara selaku mantan Menteri Sosial dan korbannya adalah para warga yang seharusnya memperoleh bansos. Kasus tersebut menunjukkan bahwa ada pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas penyaluran dana bantuan sosial. Tindakan korupsi tersebut merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dan juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.